Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of you. How are you today? Hopefully you will always healthy and always stay at home untuk menerima pelajaran secara online dari guru-guru kalian tentunya. Dan tetap semangat belajar bersama Mrs. Nurul di sini sampai kalian paham dengan materi yang akan dibahas di hari ini. So hari ini saya akan mereview atau mengulang kembali materi bahasa Inggris yang ada di chapter 1 yang temanya adalah It's English Time, yang di dalamnya terdapat asking and giving attention. Kemudian ada checking understanding, dan yang terakhir adalah showing appreciation yang ada di KD 3.1 dan 4.1. Mungkin di antara kalian ada yang sudah lupa tentang ungkapan-ungkapan ini. So, this is time for me untuk mereview kepada kalian semuanya biar memorinya kembali bagus nih. Oke, yang pertama adalah let's check. What is the meaning of the expression of asking attention? Asking for attention is an expression used to ask someone to pay attention, yang artinya adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian seseorang. Jadi kalau kalian pengen diperhatikan, ngomong bahasa Inggrisnya gimana sih? Oke, kita lihat contoh-contohnya. Di sini sudah saya tuliskan contoh-contohnya. The expression of asking and giving attention. Yang pertama ada asking attention atau meminta perhatian. Gimana cara ngomongnya? Yang pertama ada excuse me, permisi, listen to me, dengarkan saya, look at me, lihat saya, look here, lihatlah kemari, look, lihat. Hello, hello, attention please, tolong perhatikan. Can I get the attention? Thanks. Bisakah saya mendapatkan perhatian? Terima kasih. Stop talking please, stop talking please, tolong berhenti bicara katanya. Everybody, may I have your attention please? Semua orang, bolehkah saya mendapatkan perhatian? Can I have your attention please? Bisakah saya mendapatkan perhatian kamu? Katanya. May I have your attention please? Bisakah atau bolehkah saya mendapatkan perhatian kamu? Dan yang terakhir adalah sorry to bother you. Maaf mengganggu kamu. Maksudnya pengen diperhatiin. Jadi difokuskan dengan bilang maaf kalau saya mengganggu kamu. Fokus ke saya. Nah, itu adalah cara-cara untuk mendapatkan perhatian. Terus responnya gimana nih kalau kita ngedengerin orang ngomong seperti itu? Maka jawabannya ada di giving attention atau memberikan perhatian. Yang pertama ada I see. Tell me more about it. Really? What happened next? And then what? What's next? That's all right. I see. Tell me more about it. Oh yes? Really? Oh my God. What happened next? How interesting. What's next? Dan yang terakhir, I know what you mean. Is that all? Itu adalah contoh-contoh cara menjawabnya. Boleh dicari di kamus ya nanti biar kalian belajar bahasa Inggris bareng-bareng nih sama teman-teman atau sama saudara-saudara di rumah. Oke, itu adalah contoh the expression of asking and giving attention. Kita cek berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan checking understanding? Kadang-kadang guru kalian bertanya, do you understand? Kita lihat apa sih maksudnya? Checking understanding adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Respon bisa positif atau paham atau negatif, tidak paham. Kayak gimana sih contohnya? Kita lihat. The expression of checking understanding atau mengecek pemahaman seseorang. Kadang ada aja orang-orang tuh yang gak ngeh atau gak paham apa yang orang lain ucapkan. Well, dalam bahasa Inggris ini adalah contoh-contohnya, ada 3 kolom. Yang pertama adalah checking for understanding atau mengecek pemahaman. Do you know what I mean? Apakah kamu paham maksud saya? Do you know what I'm saying? Apakah kamu paham yang aku katakan? Do you follow me? Apakah kamu mengikuti saya?
Maksudnya ngerti enggak sih? Atau do you understand? Apakah kamu paham? Got it? Ngerti enggak sih? Atau paham tidak? Is it clear? Apakah jelas? Are you following me? Apakah kamu mengikuti saya? Itu adalah orang-orang yang pengen mengecek pemahaman seseorang kalau kita lagi ngobrol bareng nih. Terus kira-kira gimana ngebalesnya? Ada dua macam. Yang pertama orang yang paham dan orang yang tidak paham. Kalau orang yang paham, maka jawabannya showing understanding, menunjukkan pemahaman. Dia akan menjawab, I see. Maksudnya iya, saya ngerti. I understand. Iya, saya mengerti. I get it. Iya, saya paham. Yes. Cukup yes aja bilang paham. I know what you mean. Saya paham apa yang kamu maksud. I'm with you. Saya bersama kamu. Maksudnya paham atau ngerti. I understand what are you saying. Saya paham apa yang kamu katakan. Itu respon jika kita paham tentang orang yang bertanya, kamu paham gak sih? I see, iya saya ngerti, iya saya paham dan lain-lain. Terus bagaimana kalau kita tidak paham? Kalau tidak paham jawabannya ada di expressing lack of understanding, menunjukkan kurang paham. Yang pertama, kalau nggak ngerti, I don't get it. I don't get it. Saya tidak paham. Atau again please. Maksudnya ulangi lagi dong katanya. Atau tolong ulangi lagi. Kemudian what do you mean? Apa maksud kamu? Maksudnya dia tidak paham. I don't quite follow you. Saya tidak begitu mengikuti kamu. Maksudnya ya tidak paham atau tidak mengerti. Dan yang terakhir adalah excuse me, but I'm not following you. Maaf katanya, saya tidak ngikutin kamu. Maksudnya dia tidak paham apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Nah, itu adalah the expression of checking understanding. Yang berikutnya, kita lihat ada apa di sini? The expression of showing appreciation atau compliment. Apa sih maksudnya? Showing appreciation adalah ungkapan yang digunakan untuk memberi penghargaan atau pujian atau komentar terhadap seseorang mengenai penampilan, prestasi, dan sebagainya. Kadang kalian kalau ngeliat seseorang pakai baju bagus, pasti kalian puji dong. Wow, bagus sekali bajunya. Atau ngeliat cewek cantik, wow, cantik sekali wajahnya, dan lain-lain. Nah, itu adalah showing appreciation. Lalu satunya, kita ada contohnya? Contohnya ada di sini, showing appreciation atau compliments, dan juga ada responnya. Yang pertama ada kata-kata atau ada ungkapan-ungkapan showing appreciation, menunjukkan pujian atau apresiasi. Well done. That's great. How beautiful you are. Good job. Nice work. How clever you are. I appreciate your effort. Nah, itu adalah contoh-contoh kalau kita sedang memuji atau mengapresiasi seseorang. Well done. Well done itu wah, bagus. That's great. Itu hebat atau itu bagus. How beautiful you are. Betapa cantiknya kamu. Good job. Nah, ini yang sering Mrs. Nurul bilang nih ke anak-anak nih, ke siswa-siswa. Good job, yang artinya kerja yang bagus. Nice work, pekerjaan bagus. How clever you are. Betapa pintarnya kamu. I appreciate your effort. Saya sangat menghargai katanya usaha kamu. Tandanya ngasih pujian nih, ngasih apresiasi atas usaha seseorang. Nah, nanti responnya apa kalau kita dikasih pujian? Responnya kita cukup mengucapkan thank you. That's very kind of you. Yeah, thanks. Do you really think so? Mungkin ada yang kurang percaya, masa sih? Do you really think so? Benarkah begitu? Katanya. Karena tidak yakin. Kemudian ada thanks, it's nice of you to say so. Terima kasih sudah mengatakan itu. Dan yang terakhir ada many thanks. Katanya terima kasih banyak. Itu adalah respon untuk showing appreciation. Oke. Yang terakhir adalah what is the meaning of asking or giving opinion? Biasanya kalian itu kalau lagi galau minta pendapat seseorang, opinion, pendapat. Apa sih maksudnya?
Asking opinion adalah ketika seseorang menanyakan pendapat tentang sesuatu kepada seseorang yang kita tidak punya masukan-masukan, mungkin butuh masukan orang lain, kita akan bertanya tentunya ke orang lain. Namanya asking opinion. Kemudian sedangkan giving opinion adalah ungkapan menjawab atau merespon tentang pendapat yang ditanyakan oleh seseorang. Kita lihat contohnya. Alright, ini adalah contohnya. Asking for opinion, meminta pendapat. Kalau kita lagi galau, nanya pendapat ke seseorang, tanyakan seperti ini. What do you think about? Apa menurut kamu tentang? What's your opinion of? Apa pendapat kamu tentang? Sama aja sih, cuma tulisannya yang berbeda. What do you feel about? Apa perasaan kamu tentang? What can you say about? Apa yang bisa kamu katakan tentang? How do you feel about? Bagaimana perasaan kamu tentang? Do you think? Menurut kamu? What's your idea? Apa ide kamu? Katanya. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang meminta pendapat. Terus responnya gimana? Kalau kita punya pendapat, maka jawabannya in my opinion, menurut pendapat saya, atau in my view, berdasarkan pandangan saya, katanya, atau dalam pandangan saya, I think, saya rasa, I believe, saya percaya, bla bla bla. I guess, saya rasa, bla bla bla. Nah, bla bla blanya ini ada lanjutannya kalimatnya. To my mind, berdasarkan pikiran saya, katanya, bla bla bla. What I have in my mind, apa yang saya punyai dalam pikiran saya adalah bla bla bla. Misalnya, itu adalah respon ketika orang bertanya pendapat kepada kita. So, itu adalah materi-materi review yang ada di chapter 1. Kenapa di-review kembali? Karena memang kalian kan harus cukup paham dengan materi yang ada di chapter 1 ya. Nanti belajar di rumah bagaimana cara mengucapkannya. Oke, alhamdulillah review materi di chapter 1 kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa kalian pahami bagaimana cara membacanya dan juga cara mengartikannya dan juga cara mengaplikasikannya sehari-hari. Oke? Dan berikutnya, setelah menerima materi, cobalah berlatih di rumah cara membaca ungkapan-ungkapan tersebut dengan benar. Oke? Tidak sulit. Belajar bahasa itu, kenapa bisa lancar belajar bahasa? Bisa karena biasa. Tidak bisa karena tidak biasa. Kalau mau pintar bahasa Inggris, biasakan untuk belajar. Oke? Tidak ada yang sulit di dunia ini jika kita tidak mau berusaha, atau kita harus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Terima kasih dari Mrs. Semangat Belajar hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya dan belajar di rumah dengan rajin. Thank you very much for today. See you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.